Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman singgah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk di Ramadan yang ketiga. Tidak terasa kita anak harap teman-teman singgah masih semangat dalam menjalani ibadah puasa. Insyaallah. Bagaimana puasa tak hari ini? Puasa tak Pada orang bulan dalu ini. bulan dalu itu. Masya Allah, anak harap teman-teman singgah masih semangat dalam puasa. Dan perlu kita ketahui bahwa puasa ini bukan cuma menahan haus dan lapar dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, tapi juga bagaimana kita menahan amarah kita, menahan mata kita, menahan telinga kita dari yang mendengar yang tidak baik. Alhamdulillah hari ini kita masih bersama Ustadz kita, Masya Allah, Ustadz Fatah Fatur Rozi, SH. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Entah bagaimana kabar? Alhamdulillah. Puasa lancar? Aman, alhamdulillah. Ombat aman. Jadi teman singgah, Ana mau ucapkan jangan lupa subscribe channel kita di Singgah Dakwah. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa semangat lagi dalam menebar kebaikan. Kita dalam program apa ini? Perlu kita ketahui bahwa sekarang kita di program Talapas, Talk About Bulan Puasa. Iya. Jadi insya Allah ini program akan berjalan selama bulan Ramadan. Kita akan berbicara, membahas tentang hal-hal terkait dengan bulan puasa. Mungkin teman-teman ada yang masih mengganjal atau tidak diketahui terkait bulan puasa. About everything bisa di chat, mungkin di DM, atau bisa kemudian disampaikan di kolom komentar apa nanti next yang akan kita bahas. Oke. Mungkin bisa mendatangkan tamu. Iya. Bisa jadikan. Jadi bisa, kalau misalnya teman-teman mau duduk bersama kami di sini, kita membahas satu masalah yang berkaitan dengan bulan puasa, ayo kita mengundang undangan secara terbuka untuk teman-teman. Iya. Nanti bisa duduk di tengah sini ya. Yang jelas bukan undangan bakal lain. Masya Allah. Ustaz, ada permasalahan ini Ustaz. Bukan permasalahan juga sih. Yang tidak kena di hati dan pikiran. Apa itu yang tidak kena di hati dan pikiran? Misalnya contoh kasusnya, ada orang yang saat dia berpuasa lantas dia sakit kepala, dia sakit perut, mau suka disuntik, atau mau suka kasih masuk cairan. Bagaimana statusnya ini Ustaz terkait dengan yang begitu? Jadi pertama antum harus bedakan dulu, antum harus perjelas dulu tadi keadaannya, karena antum maksudkan di situ disuntik dan dimasukkan cairan. Itu perlu lebih dijabarkan lagi. Kalau misalnya dia sakit itu, memang biasanya dia pada saat sakit itu dia disuntik, atau pada saat sakit itu misalnya dia masih bisa menahan puasanya. Artinya hanya sakit saja mungkin kepalanya, atau hanya sakit mungkin saja perutnya, dalam artian kambuh mungkin mahnya. Tapi dalam keadaan dia posisi dirinya itu masih kuat menahan puasa. Jadi dia tidak haus, tidak lapar. Cuman kadang penyakit itu kambuh. Nah, dalam keadaan seperti itu otomatis dia kalau minum obat jelas batal. Maksudnya sudah tidak ada di situ khilaf. Kalau dia minum obat sudah jelas dia batal. Cuman yang menjadi persoalan di sini, kalau misalnya dia dimasukkan cairan ke dalam tubuhnya, misalnya infus. Kalau infus itu kan kita tahu bersama dia maksudnya cairan untuk memenuhi kebutuhan tubuh dari hal nutrisi dan lain sebagainya. Kalau misalnya obatnya itu dicampurkan dengan infus itu yang tidak boleh, jelas batal puasanya. Kayak vitamin atau infus yang cairan yang kayak kalau sakit itu dipasang kan, itu kan memang untuk pengganti makanan biasanya, maksudnya menambah cairan juga. Sedangkan di puasa itu kita tahu bersama maksudnya kita menahan lapar, kita menahan haus, otomatis ada yang berkurang maksudnya dari kalori kita. Kemudian begitu juga dengan cairan. Kalau misalnya obat itu dimasukkan ke infus itu, kemudian dipasangkan di tangannya, masuk ke dalam tubuhnya, kalau dengan infus itu ya, batal puasanya. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar disuntik, maksudnya disuntik dengan obat misalnya pereda nyeri, atau obat misalnya obat suntik, kayak paracetamol, tapi dalam bentuk yang disuntik bukan diminum, atau misalnya obat peredah sakit perut mah,
kemudian itu dimasukkan dengan cara disuntik lewat pembuluh darah, maka dalam madzhab Syafi'i insya Allah itu tidak batal puasanya. Oh, gitu. Seperti itu. Kecuali dia bilang lagi, tambahkan dulu vitamin solo ya ini. Bisa itu jelas. Itu jelas tidak So bisa. Panjego itu teman singgah ya. Jadi kalau ada yang mau suntik, nanti disuntikkan dulu, jangan. Jangan, apalagi vitamin, jangan, itu tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu jelas batal. Kecuali tadi hanya obat yang disuntikan, itu tidak mengapa. Termasuk juga sebenarnya beberapa hal yang mungkin jarang diketahui. Kayak misalnya obat dulu, nanti boleh sebut merek ya. Iya. Kayak misalnya obat-obat apa dulu? Kalau ada misalnya BAB-nya kurang lancar, ada yang dimasukkan lewat dubur itu, mohon maaf ini ya, sahabat singgah, teman-teman singgah, yang dimasukkan lewat dubur, itu nggak bisa membatalkan puasa. Karena dia apapun yang masuk di dalam rongga-rongga terbuka seperti mulut, telinga, hidung. Pantas dulu ini, bisa bagar telinga mau batal puasa. Cuman memang dia harus dibahas lebih lanjut. Maksudnya ada batasan masa kayak telinga itu masuk ke dalam telinga itu sampai di bagian mana dikatakan batal puasanya. Gitu. Jika dilakukan dengan sengaja. Tiada juga orang makasih masuk apel telinga kong. Jika sengaja masuk langsung batal puasa. Jadi itu teman singgah ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah Ustadz sampaikan, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita bahas tadi. Iya, insyaallah. Mungkin ada yang tambahkan, Tats? Tidak ada. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita closing ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa dikirimkan melalui DM Instagram Singgah Dakwah. Bisa juga melalui komentar di bawah video ini, di kolom komentar di YouTube. Ya. Jadi teman singgah, alhamdulillah kita sudah bisa memberikan nasihat kepada teman-teman sekaligus menjawab pertanyaan yang mungkin menjadi ganjal di hati Ustaz. Dan sekali lagi Anda mengingatkan, jangan lupa subscribe channel kita di Singgah Dakwah, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar kita lebih semangat dalam menyebar kebaikan. Syukuran Ustaz. Syukuran juga. Sudah duduk-duduk ngabuburit menunggu waktu berbuka ini. Jangan lupa juga ya. Maksudnya nantikan video-video kita selanjutnya. Stay tune lah. Insya Allah akan membahas hal-hal yang mungkin jarang dibahas ke depannya. Yang intens. Iya. Jadi ana closing, ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.